Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat peduli dimana Anda berada sekalian dan teman-teman, pertama mari kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semua tersampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita semoga digolongkan umatnya yang mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Kesempatan kita kali ini kita akan membaca satu cerita, yang cerita ini nanti pada ujungnya yaitu membahas tentang satu keutamaan sedekah sekaligus keutamaan hari Jumat. Nah, karena peristiwanya terkait. Ada pada satu cerita dikatakan bahwa ketika itu ada seorang yang namanya Soleh Al-Muri. Nah, itu Anna Solihan Al-Muri aqbala lailatal Jum'ah. Sampai akhir teksnya kita tidak baca penuh ya. Ada seorang yang namanya Soleh Al-Muri. Nah, suatu ketika Soleh Al-Muri ini bersiap ya untuk mendatangi Jumat. Yang dimaksud adalah sholat Jumat, yang dituju adalah Masjid Jami ketika itu. Soleh Al-Muri gitu ya. Nah, berangkatlah Soleh Al-Muri ini masih gelap. Padahal yang dimaksudkan Soleh Muri adalah menjumpai Jumat di Masjid Jami. Kemudian Soleh Al-Muri ini berangkat masih gelap. Tujuannya agar pertama dapat sholat fajar dulu di Masjid Jami yang dituju oleh Soleh Al-Muri ini kan. Nah, ketika itu bagaimana? Famarra bi maqbaratin faqala law aqamtu hatta yatlu al-fajru. Sesampainya di Masjid Jami itu, sebelum itu Soleh Al-Muri ini melewati pekuburan atau makbaroh itu. Nah, fasalla rak'atain. Setelah itu Soleh Al-Muri ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Wattaqa ala qabrin falaghalabathu ainah. Setelah sholat 2 rakaat, tiba-tiba Soleh Al-Muri ini merasakan ngantuk yang amat. Merasakan kantuk yang amat. Tertidurlah Soleh Al-Muri. Tertidur di sekitaran pekuburan atau makbarah itu. Mimpilah seorang Soleh Al-Muri ini. Nah, dalam mimpinya ka'anna ahlal kubur qad kharaju min kuburihim. Seakan-akan ahli kubur itu keluar dari kuburnya. Tuh, semua ahli kubur yang dijumpai oleh Soleh Muri ini seakan-akan keluar dari kuburnya. Faqa'atu halqan yatahaddatsun. Ahli kubur ini keluar dari kuburnya, duduklah mereka berkelompok-kelompok. Berkelompok, kemudian berbincang-bincang, yatahaddatsun, ahli kubur itu. Nah, faidan syabun alaihi thiyabun danasah. Di antara ahli kubur itu ada seorang pemuda yang pakaiannya compang-camping. Pakaiannya pakaian yang lusuh, tampak murung, gelisah, murung, sedih, pakaiannya compang-camping atau tidak beraturan. Kemudian faqa'ata fi janibin makmuman falam yamkusu idza aqbalat atibakun 'alaiha altafum muqtah bimanadilin, sampai akhir. Nah, tiba-tiba ketika ahli kubur itu kumpul, seakan-akan ada seseorang yang mengirimkan, namanya atibak. Atibak itu kita kenal dengan nampan. Nampan, layaknya orang yang sedang melayani itu. Nampan yang penuh
makanan yang enak. Gitu. Makanan-makanan yang enak. Nah, kemudian fakullama ja'a wahidan minhum tabqun akhaduhu wa dakhala qabrahu hatta baqal fata fi akhiril qaum. Setiap daripada ahli kubur itu mengambillah satu persatu nampan yang berisi makanan enak itu, kemudian kembali ke kubur masing-masing dengan ceria, dengan gembira, kecuali si pemuda ini yang satu tadi, yang gelisah, yang sedih, yang murung, yang pakaiannya compang-camping. Nah, kemudian ditanyalah oleh Sholeh Al-Muri, gitu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ya Abdullah, mali araka hazinan wa man ladzi ra'aitu. Ini ada apa ini? Sebetulnya apa yang aku lihat dan apa yang terjadi kepada kamu? Sementara teman-teman kamu ahli kubur, ya, pada menerima hidangan kemudian kembali ke tempatnya dengan gembira, kamu pemuda tetap susah, tetap sedih, tetap murung. Gitu. Jawablah oleh si pemuda tadi itu. Nah, kemudian jawabnya bagaimana? Qala tilka altaful ahya'i limautahum kullama tasaddaqu minhum. Si pemuda ini jawab, itulah makanan-makanan orang-orang yang masih hidup ketika mereka melaksanakan sedekah, sampailah kepada ahli kubur dan mereka menerimanya dengan riang dan gembira. Tuh, ditanya oleh Sholeh Al-Muri, bagaimana dengan kamu? Kamu seorang pemuda bagaimana? Nah, kemudian jawabnya seperti ini. Wa inni rajulun min ahli sindi aqbaltu bi waladati nuridul hajj falamma sirtu bil Basrah tawaffaitu biha wa tazawwaj walidati. Ketika itu saya masih hidup. Nah, membersamai ibu saya pergi untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai ke tanah Basrah, kami atau saya meninggal. Sepeninggal saya, ibu saya menikah lagi. Setelah menikah, sudah lupa kepada saya. Dia membersamai suaminya yang baru itu, sama sekali tidak pernah ingat saya. Itu ceritanya si pemuda di alam kubur yang ada di mimpinya Sholeh Al-Muri itu. Nah, kemudian bagaimana? Walam tadhkur li zawjiha annahu kana laha waladun. Ketika ibu saya menikah lagi, dia telah lupa kepadaku. Nah, waqad alahat haddunya fama tadhkuruni bisafatin wala lisanin. Ibuku itu telah sibuk dengan dunianya, tak satu pun kalimat menyebut namaku, baik lisan atau bibirnya. Fahaqqun li al-khaznu id laisa li may yadhkuruni min ba'di. Setelah itu tak ada seorang pun yang menyebut namaku lagi setelah kematianku. Nah, kemudian Sholeh Al-Muri ini menjawab, wa aina manzili ummik? Di mana rumah ibumu? Fawasofa lil maudi. Kemudian si pemuda ini cerita, menyampaikan alamat rumah si ibunya. Alamatnya di sini, kampung, dusun, komplit. Sholeh Al-Muri jawab lagi, falama asbahtu wa qadaitu sholati aqbaltu fasa'altu an manziliha.
nanti setelah aku melaksanakan sholat, yang dimaksud sholat ada sholat fajar, karena ini hari Jumat pas fajar. Habis sholat fajar nanti aku tanya alamat ibumu biar aku sampaikan pesanmu. Dah dicari sama Soleh Al-Muri, ditanya-tanya sana kemari, akhirnya ketemu rumah yang dimaksudkan itu. Ketuk pintunya, ini Salihul Muri bilbab. Ketuk pintu terus, saya Soleh Al-Muri ada di depan pintu. Wahai ibu, mohon bukakan pintunya. Dah, akhirnya si ibu ini membuka pintu. Fa'adinatli fatakhaltu wa qultu ahabbu alla yasma'a kalami wa kalamika ahadun fatanautu hatta ma kana baini wa bainaha illa sitrun. Sudah, ini kebiasaan ketika itu seperti itu. Ketika ada rumah yang isinya ada seorang perempuan menerima tamu lelaki, ya, kemudian dalam hal berbincang pasti dengan satir, ya, ada penghalang, itu tidak langsung berbincang. Nah, itu terjadi. Si ibu itu mengizinkan Soleh Al-Muri masuk, kemudian berbincang terhalang oleh satir. Nah, pertanyaan pertama oleh Soleh Al-Muri itu disampaikan, hallaka waladun. Tuh, hei ibu, adakah engkau itu punya seorang anak? Tuh. Pertama-tama si ibu jawab, la kultu. Saya tidak mau membahas. Bahasa kita bahasanya, saya nggak mau bahas. Tuh. Ditanya lagi Soleh Al-Muri, fahal kana laki waladun. Sekali lagi saya tanya, bu, adakah engkau punya seorang anak? Gitu. Nah, si ibu ini sudah berasa. Fatanafasat as-su'ada, menghela nafas, atau apa namanya, menghela nafas, apa nih ya, menghela nafas, keinget. Maksudnya kalau awalnya mau nggak ngaku, tapi akhirnya memang dia punya anak itu, ya. Summa qalat qad kana li waladun syabun famata. Ya, akhirnya si ibu ini menyampaikan jawaban, iya, aku ini punya anak lelaki muda mati. Terus kemudian menceritakan peristiwa kematiannya itu, yaitu ketika berdua bersama ibunya itu berjalan menuju kota Makkah untuk melaksanakan haji. Si pemuda atau anaknya ibu itu meninggal di kota Basrah itu. Nah, kemudian bagaimana? Qala fabakat hatta tahdariyat hatta tahaddarat dumu'uha ala khaddaiha. Mulai si ibu itu menangis, meneteskan air mata. Kemudian jawab, kata, ya Soleh, dzaka waladi min manzili kabidi. Wahai Soleh, betul, dia itu memang anakku, buah hatiku. Wa khasaka nabat wal khasaka nabatni lahu wi'aun. Perutku itu adalah tempat tinggalnya. Perutku adalah tempat tinggalnya. Wasaddaya lahu siqa, dan air susuku adalah minumannya. Betul wahai Soleh, dia adalah buah hatiku. Sampaikan oleh Soleh Al-Muri itu. Nah, kemudian bagaimana? Summa tafa'at li alfa dirhamin. Setelah menceritakan ibu itu tentang kejadiannya, dia mengakui bahwa dia punya anak yang telah meninggal itu, kemudian menyerahkan uang sebanyak 1000 dirham. Nah, thumma tafa'at li alfa dirhamin wa qalat tasaddaq biha ala habibi
wa qurratu aini, wahai Saleh Al-Muri, 1000 dirham ini tolong engkau sedekahkan untuk kekasihku, anakku, buah hatiku. Nah, wala ansahu bid-du'ai was sadaqah, mulai hari ini tidak aku lupakan lagi doa-doaku dan sedekah-sedekahku untuk anakku. Nah, fima baqa min umri qala fantalaqtu fatasaddaqtu bil alifi falamma kana fil jum'atil ukhra aqbaltu uridul jum'ah. Dah, akhirnya 1000 dirham dari ibunya si pemuda ini betul-betul disampaikan oleh Salih Al-Muri. Sedekahnya itu disampaikan fakir miskin dan yang lainnya. Ditunggu sampai Jumat depan, karena ini peristiwanya pas hari Jumat tuh. Hari Jumat fajar. Berarti kaitannya adalah sedekah yang dilaksanakan di waktu fajar pagi kan. Nah, dah seminggu berjalan. Ketemu lagi Jumat depan. Kebiasaan Saleh Muri adalah berangkat pagi-pagi betul menuju masjid jami untuk memenuhi jamaah sholat fajar, kemudian jamaah sholat Jumat itu. Dah seperti kejadian yang lalu. Uridul Jum'ah fa'ataitul maqbarah wa shallaitu raq'ataini wastanadtu ila qabrin fa khafaftu bi ra'si fa idza ana biqaumin qad kharaju. Dah, peristiwanya sama. Salat 2 rakaat, setelah salat Saleh Al-Muri ini berdiam dan kemudian mengalami kantuk yang berat. Mimpilah lagi. Nah, di mimpinya sama peristiwanya ketika Jumat yang lalu, seakan-akan ahli kubur itu bangkit dari kuburnya untuk menjemput atibak, nampan-nampan berisi buah-buahan. Tuh. Idan ana bil fata alaihi thiyabun bid farahan masrura. Ketemulah seorang pemuda yang dimaksudkan di mimpinya yang kemarin itu sudah berubah kondisinya. Pakaiannya bersih, pakaiannya putih, bahagia, ceria. Nah, summa aqbala hatta tanamini summa qala. Kemudian si pemuda ini menyampaikan ke Saleh Al-Muri, berkata, "Ya Salih Al-Muri, jazakallahu khaira anni wa qad wasalat ilainal hadiyah." Wahai Saleh Al-Muri, semoga balasan yang baik oleh Allah diberikan kepada engkau. Terima kasih, hadiah telah kami terima. Kata yang pemuda tadi, qad wasalat ilainal hadiyah. Faqultu lahu antum ta'rifunal jum'ah. Kemudian gantian bertanya, adakah kalian tahu hari ini adalah Jumat? Dijawab, iya, hari ini Jumat. Wa innat tuyura fil hawa ya'rifuna wa yaquluna salamun liyaumi salih, yakni yaumal jum'ah. Kemudian disampaikan oleh seorang pemuda tadi, sesungguhnya burung-burung yang berterbangan di udara, di langit itu, mereka pada ngomong salamun liyaumin salih, yakni yaumal jum'ah. Keselamatan untuk atau bagi orang yang soleh yang menemui hari Jumat dan melaksanakan ibadah-ibadah di hari Jumat. Salah satunya adalah sholat Jumat dan paginya sholat fajar dengan berjamaah. Nah, dari cerita ini ada sekian pesan ya yang bisa kita tangkap dari cerita ini. Pertama, tentang kehebatan atau keutamaan sedekah. Yang kedua, sedekah yang kebetulan disampaikan pada hari Jumat.
Yang ketiga, sedekah yang disampaikan oleh orang yang masih hidup, yang ditujukan kepada orang yang sudah mati, sampai pahalanya itu seperti cerita yang baru saja kita sampaikan ini, yang dialami oleh seorang pemuda. Nah, sama saja artinya, yang melaksanakan sedekah itu anak, dihadiahkan orang tua, atau sebaliknya, orang tua dihadiahkan untuk anak, atau bahkan orang lain sekalipun, pahala sedekahnya ketika disampaikan kepada orang yang dituju, maka sampailah pahala daripada sedekah itu. Kalau peristiwa di sini tadi kan, yang meninggal itu kan anaknya ya, anaknya meninggal, kemudian ibunya itu yang melaksanakan sedekah. Nah itu, dari itu pentingnya sedekah semacam itu, antara lain ketika sedekah itu diniatkan dan pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal. Tuh. Yang kedua adalah tentang kemuliaan hari Jumat. Jadi dua hal yang disampaikan dalam satu cerita. Satu cerita peristiwa Soleh Al-Muri yang ahli ibadah, kemudian mendengar apa yang disampaikan ahli kubur itu, dan yang ahli kubur itu ya menyampaikan cerita atau pesan daripada cerita ini adalah tentang sampainya pahala sedekah kepada orang-orang yang mati. Ya otomatis terkait pula dengan hari, karena peristiwanya ini terjadi pada hari Jumat. Yaitu. Nah, kira-kira seperti itu antara lain ya. Semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita sekalian. Jangan lupa tetap kita harus semangat untuk melaksanakan sedekah-sedekah itu, baik untuk diri kita atau untuk orang lain yang masih hidup atau orang lain yang sudah mati atau sudah meninggal. Sekian saja, bisa dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.